Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Kapan Anda terakhir kali menghubungi Karin? Gadis berambut ikal itu memandang ke sekeliling ruangan, mencoba mengingat kejadian sebelum kematian Karin. Saya rasa sekitar pukul 1 siang. Waktu itu, dia menanyakan tugas fisika. Hanya itu. Coba kamu ingat-ingat lagi. Sakit, Alisa seperti digores-gores dengan silet jika terus-menerus ditanya tentang Karin. Ia memejamkan mata. Saya tidak ingat. Nadanya bergetar. Polisi yang bertugas menjadi penyelidik kematian Karin terus mendesak Alisa untuk mengingat tentang kejadian sebelum kematian Karin. Apa dia punya musuh? Atau pernah terlibat masalah? Atau mungkin dia menyimpan suatu rahasia? Saya benar-benar lupa. Seingat saya, dia hanya menanyakan tugas. Hanya itu. Bahkan, Karin berkunjung ke rumah neneknya saja saya tidak tahu. Saya tahu dari mamanya. Musuh, rahasia, apapun itu saya tidak tahu. Karin seperti tidak memiliki masalah. Selama kepergian Karin, Alisa sering menyalahkan diri sendiri. Apa menang dirinya tidak peka? Apa memang ia kurang perhatian sampai-sampai dia tidak tahu ada bahaya yang mengintai sahabatnya? Apa saja yang dikatakan Karin ketika terakhir kali bertemu denganmu? Sepasang mata gadis berkulit kuning langsat itu meredup. Otaknya mulai memasuki mesin waktu. Siang itu, setelah bel pulang sekolah berbunyi, Karin duduk terdiam di bangku sembari menatap fotonya bersama Alisa. Alisa terheran melihat tingkah Karin yang tidak biasa. Kenapa? Ngapain ngeliatin foto gue sampai segitunya sih? Gue tahu, gue emang cantik. Gue minta maaf ya Sa, kalau gue gak bisa sahabat yang baik buat lo. Alisa terkekeh, lo kenapa sih? Gue bener-bener minta maaf, gak bisa jadi sahabat yang baik. Lo itu sahabat terbaik buat gue. Gue malah gak tahu gimana hidup gue tanpa lo. Lo paling hebat deh, you are the best, Karin. Lo harus terbiasa tanpa gue, Alisa. Lo ngomong apa sih? Ketika Haris mengintip dari kaca transparan ruang penyelidikan, Alisa menundukkan kepalanya. Gadis itu hanyut dalam tangis hingga membuatnya sesak napas. Haris berteriak kepada polisi yang ada di dalam untuk membukakan pintu. Begitu pintu terbuka, Haris buru-buru berlari ke kursi Alisa, memeluk Alisa yang sudah menangis sesenggukan. Kak, katanya susah payah. Haris memeriksa denyut nadi Alisa, tidak normal. Lelaki itu mengendong tubuh mungil Alisa. Mau dibawa kemana? Tanya salah satu polisi, kami belum selesai mewawancarai. Mata Haris memandang penuh amarah. Apa Anda tidak bisa melihat? Istri saya sesak napas. Saya harus membawanya ke rumah sakit. Tanpa menunggu persetujuan dari polisi tersebut, Haris berlari menuju parkiran, mendudukkan Alisa di bangku depan, kemudian mengemudi mobilnya kencang. Ditatapnya Alisa yang kesakitan. Tangan kiri Alisa tak pernah lepas dari genggaman Haris. Sebentar lagi kita sampai di rumah sakit, katanya dengan nada khawatir. Sampai di IGD, beberapa pasang langkah langsung bergerak untuk membantu Haris mengangkat Alisa ke tempat periksa. Mereka lalu membantu Haris untuk memberikan pertolongan kepada Alisa. Gadis itu kembali normal setelah seorang dokter memasang alat bantu pernapasan. Lelaki itu menghembuskan napas lega, menatap Alisa yang juga menatapnya pada satu garis lurus. Sial, jantung Haris bersikap abnormal. Haris,
Dalam kondisi kayak gini kenapa lo gak bisa jaga pikiran sih? Tidak bisa dipungkir kalau sekarang Haris nyaris gila karena merindukan sekaligus mengkhawatirkan sang istri. Beruntung Alisa pulih lebih cepat. 2 hari setelah dia dilarikan ke IGD, Alisa kembali sehat. Dia bisa menyelesaikan beberapa soal UN Bahasa Indonesia dengan baik. Sekarang perempuan itu menunggu Haris di dekat pos satpam. Alisa dijemput ya, tanya teman sekelasnya. Iya, Alisa hanya akan menjawab kalau ditanya. Dia juga tidak akan berbicara jika tidak diajak mengobrol lebih dulu. Dan semua orang tahu kalau memang Alisa masih berduka. Sukses ya buat ujiannya besok. Makasih. Ngomong-ngomong lo udah daftar kuliah? Udah. SNMPTN. Di UI ya? Iya. Jadi ambil jurusan Bahasa dan Kebudayaan Korea. Alisa mengangguk. Dulu dia sangat bersemangat mengambil penjurusan itu karena Karin. Sekarang motivasinya hilang begitu saja, sama seperti sang sahabat yang menghilang dari sisinya. Jemputan gue udah dateng. Gue duluan ya sah. Dina mengambil ponselnya dari dalam tas, mencari kontak seseorang di sana. 3 detik kemudian, ponselnya sudah ia tempelkan pada daun telinga. Dina melihat Alisa yang masih berdiri di pos. Alisa memandang ponselnya, sesekali menatap ke arah gerbang. Dina segera membuang muka setelah tahu bahwa orang yang ditunggu Alisa adalah Haris. Dia buru-buru memasukkan ponsel dan berlari ke arah dokter yang ia rasa memiliki ikatan dengannya. Dokter Haris. Oh, hai, Dina. Kemarin saya ke rumah sakit, kok dokter gak ada. Saya izin. Bagaimana keadaanmu sekarang? Saya baik kok, dok. Dokter gak perlu khawatir. Alisa memutar mata jengah. Andai saja kondisinya fit, pasti dia akan mengata-ngatai mak lampir itu. Haris juga, datang-datang bukannya menyapa Alisa, malah gubris mak lampir. Kak, panggil Alisa lemah. Oh, jadi dokter Haris itu kakaknya Alisa ya? Tanyanya sok tahu. Gue istrinya keles. Protes Alisa hanya membatin. Tapi kok dokter Haris ganteng? Alisa jelek ya, kekehnya kemudian. Gak mirip, apalagi sikapnya. Minta digebuk kali ya. Alisa memandang tak terima. Kak Haris itu, ia ingin mengakui bahwa Haris adalah kekasihnya, sebenarnya. Namun, malah dipotong. Saya tunangan Alisa, jawabnya tegas. Ia lalu menuntun tangan Alisa, saya permisi dulu. Alisa mengelum senyumnya ketika Haris dengan tegas mengakui Alisa adalah tunangannya, ditambah genggaman tangan Haris yang begitu membuat hatinya nyaman. Sesederhana itukah cara Haris membuat Alisa bahagia? Dina melepas kepergian keduanya dengan wajah kesal. Ia tak terima dengan jawaban dan perlakuan Haris terhadap Alisa, tapi ia memilih diam. Tangannya mengepal, hancur luar dalam. Udah baikan? Tanya Haris sesampai di dalam mobil. Alisa mengangguk lemah. Ia bahagia, tapi lukanya masih terasa. Melepas Karin benar-benar sulit baginya. Selama mengendarai mobil, Haris terus menggenggam erat tangan Alisa. Setidaknya itu dapat meringankan rasa sakit akibat ditinggalkan. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kejadian ini kakak harap menjadi proses pendewasaan Musa. Allah ingin istri kecil Muhammad Haris Ibnu Sina ini menjadi perempuan yang kuat. Kalimat Haris jujur membuat Alisa terhibur. Meskipun sahabat yang menyayanginya telah pergi, Allah hadirkan Haris di hidupnya. Mobil Haris melewati persimpangan Jalan Ahmad Yani. Alisa menoleh ke samping kanan. Ditatapnya toko es krim langganan Karin. Karin selalu pergi ke toko itu sepulang sekolah.
Dia pasti mengamuk kalau enggak bisa pergi ke toko itu. Pernah sekali Karin kabur dari les matematika demi membeli es krim. Es krim itu kebahagiaannya, itu prinsip Karin. Ceritanya pada Haris. Air matanya mengembang, sebelum jatuh ia menghapus butiran bening itu dan membungkusnya dalam sebuah senyuman. Haris benci senyuman itu. Entah kenapa hatinya terasa perih melihat senyum itu. Senyum yang dipaksakan, senyum penuh luka. Melepasmu adalah hal tersulit bagiku. Selamat jalan sahabatku, batin Alisa. Kosong ya. Alisa bingung. Kosong apanya? Jari manismu. Iya kan kita juga nikah dadakan. Mau beli cincin juga gak jadi karena Kak Haris sibuk. Haris masih mengusap lembut tangan sang istri. Sekarang kita ambil cincinnya. Sebentar lagi Haris akan menjadi CR, Chief Resident, seorang dokter yang memasuki semester 9 dalam menempuh pendidikan spesialis ilmu bedah. Namun, baru semester 8 saja, banyak tugas CR yang mulai diemban. Alasannya, Haris itu cerdas, cekatan, mengutamakan keselamatan pasien, dan bertanggung jawab. Paket komplit dokter residen, bukan. Terkadang Haris merasa menjadi yang diandalkan bukanlah achievements, melainkan beban. Dia sering mendengar saran konsulennya kepada para residen adik tingkat dan dokter koas. Nanti minta bimbingan Haris saja. Kemarin proposal penelitian ilmu bedah dia sangat bagus. Coba tanya dokter Haris. Basic surgical skills dia nilainya sempurna. Sepertinya dokter Haris bisa karena karya ilmiahnya di tahap bedah dasar membahas tentang itu. Nanti refleksi kasusnya sama dokter Haris saja, soalnya saya ada jadwal operasi. Kalau sudah begitu Haris tidak bisa menolak. Sejak kecil dia diajarkan untuk menghormati guru. Konsulen atau dokter spesialis adalah gurunya. Saat teman-teman semasa SMA sering membicarakan atau sampai mengumpat guru yang menyebalkan saja, Haris hanya diam. Parah-parahnya dia menghela napas berat. Jangankan guru SMA, Haris pernah diperlakukan tidak adil oleh salah satu profesor saat ia mengejar gelar sarjana kedokteran. Profesor itu memberi nilai buruk hanya karena Haris memberi pertanyaan yang tidak bisa ia jawab. Mungkin harga diri profesor itu terluka. Apa yang dilakukan Haris? Dia meminta maaf, bukan memohon nilainya diubah. Apalagi sekarang konsulennya baik kepadanya. Termasuk mudah memberi izin ketika Haris tidak bisa fokus karena Alisa. Kebaikan itu semakin membuat Haris hormat kepadanya. Konsulennya praktik di 3 rumah sakit sekaligus. Ketika dia harus berganti shift, siapa yang membackup? Tentu saja Muhammad Haris Ibnu Sina. Sama seperti saat ini Haris menemui keluarga pasien sebelum melakukan tindakan. Sedingin-dinginnya sikap Haris kepada kaum hawa termasuk Alisa, kalau berhadapan dengan pasien entah kenapa bisa lebih ramah. Bu, tadi sudah dijelaskan oleh dokter lain kalau saya yang akan memimpin operasi. Risiko terbesar operasi juga sudah disampaikan sebelum ibu menandatangani inform consent. Saya akan mulai melakukan tindakan setelah ini. Mohon doanya. Iya, dok. Tolong selamatkan suami saya. Sisa air mata masih tampak di wajah wanita yang duduk bersama 2 anak perempuan yang masih balita. Mimik cemas penuh harap itu terlihat tak ingin kehilangan suaminya meski operasi ini beresiko besar. Dokter mengatakan suaminya bisa saja meninggal di meja OP. Sebagai dokter Haris boleh bersimpati, tetapi tidak boleh sampai empati kepada keluarga pasien. Semalang apapun nasibnya. Haris sudah bisa mengelola emosi itu dengan baik, tidak seperti masa koas yang hanyut dalam kesedihan setelah mengumumkan waktu kematian pasien.
Haris memulai operasi dengan doa. Dia dibantu seorang residen semester 2 bernama Kia. Ketika tadi ia masuk ruangan, dokter perempuan itu melaporkan identitas serta diagnosis pasien. Kemudian Haris membaca status hemodinamika, kardiovaskuler, hepatik, pernapasan, dan fungsi ginjal. Termasuk melihat hasil CT scan. Tak berselang lama, dokter anestesi memberi kode. Operasi pun berjalan. Dok, darah beku sudah menggumpal bercampur cairan perut, lapor dokter perempuan itu agak panik. Blow, titah Haris yang langsung ditindak cekatan oleh koas lelaki yang menjadi asisten. Sementara cairan perut itu disedot, Haris mencari sumber pendarahan. Dok, liennya hancur. Lagi-lagi wajah panik dokter perempuan itu hanya dibalas anggukan oleh Haris. Panasnya lampu operasi membuat keringan Haris berkeluaran. Namun setiap butiran itu langsung dilap oleh asisten. Dengan serius Haris melihat ulang bagian lien. Ruptur lien derajat 4, ungkap Haris. Perubahan bola mata dokter Kia yang semakin melebar hingga membulat sempurna, kerutan-kerutan di dahi, serta deru napas yang tak beraturan menyiratkan kecemasan. Kia, sadarlah. Haris memperingati dokter residen itu agar kembali fokus. Apalagi tangan Kia terlihat bergetar. Kia menggercap-gercapkan mata. Haris tidak memberi waktu lama. Hentikan pendarahannya. Apa? Kia ragu sekaligus terkejut. Dia juga tidak tahu kenapa susah mengendalikan diri. Cepat, suara Haris agak meninggi, menciptakan suasana operasi yang semakin tegang di tengah suara HFNC. Darah terus keluar. Haris pun mengambil keputusan untuk menelepon konsulennya. Dokter, pasien laki-laki usia 36 pasca kecelakaan. Terjadi robekan pada lien derajat 4. Kondisi lien hancur, tidak bisa diselamatkan. Lakukan persetujuan DPJP dari balik telepon. Semua tindakan besar harus atas persetujuan dokter penanggung jawab pelayan rumah sakit. Angkat lien. Instruksi Haris setelah menolak ke beberapa tim medis. Dengan berat hati Kia membantu Haris melakukannya. Ada sedikit rasa sedih di hatinya yang harus mengangkat organ yang dapat memproduksi pertahanan tubuh. Percepat transfusi darah, pinta Haris. 20 menit kemudian operasi selesai. Meskipun pasien harus dibawa ke ICU, Haris bersyukur operasi berjalan lancar. Terima kasih, Dok. Maaf jika saya ada salah. Kia merasa terhormat bisa menyaksikan operasi itu bersama Haris. Dokter yang namanya paling sering Kia dengar baik dari sisi prestasi maupun reputasi. Tidak banyak bicara, bahkan menatap pun tidak lama. Haris hanya mengangguk, padahal Kia adalah residen baru yang berstatus belum kawin dan tergolong cantik. Beberapa residen sudah antre ingin berjaga bersamanya. Melihat reaksi Haris, Kia hanya tersenyum seadanya kepada para rekan operasi. Mereka tidak tahu kalau pawang dokter Haris juga sedang berada di rumah sakit. Siapa dia? Siapa lagi kalau bukan Alisa? Sementara itu Alisa tengah menatap rentetan angka di depannya. Ia pikir hal tersulit dalam hidupnya adalah memahami dan membaca perasaan Haris, ternyata tidak. Masih banyak hal tersulit lainnya. Salah satunya menyelesaikan soal integral. Rasanya ia ingin mengarang bebas saja. Namun itu bukan solusi, itu hanya mendatangkan amarah Haris. Beberapa kali Alisa mengotak-atik soal di meja Haris, tetapi hasilnya nihil. Ia tak berhasil menemukan angka yang bersembunyi di balik soal. Matanya melirik jam dinding. Dia mulai jenuh. Di ruangan kecil rumah sakit ini ada 2 meja. Entah yang satu milik siapa karena sang empu tak mewujudkan diri. Sementara di sebelah,
masih dengan pintu masuk yang sama, ada ruangan anak koas. Sial, gue lapar banget, keluhnya merasa perih di bagian perut. Dahlah, nanti aja minta diajarin Kak Haris. Ada senyum tipis pada wajahnya. Lalu Alisa beranjak dari duduknya. Lebih baik gue ke kantin. Begitu sorot mata Alisa mengarah ke pintu, seorang laki-laki berdiri tepat di depannya. Dia mematung, begitu juga dengan Alisa. Tak berapa lama senyum Alisa merekah. Terkejut sekaligus senang. Mungkin sudah 1 tahun lebih Alisa tidak bertemu lelaki yang kini berdiri di depannya. Kak Farel, lelaki yang masih menjinjing kantong makanan dan kopi itu berjalan mendekat. Alisa, lo kok di sini? Iya, ngapain duduk di meja Dokter Haris? Belum Alisa menjawab, seorang koas menyahut. Dia keponakan Dokter Haris. Ini pesanan lo. Farel memberikan kantong itu kepada temannya. Lo gantiin gue bentar ya. Gue mau ngobrol dulu sama Alisa. Alisa mengatakan kalau ia hendak menuju kantin. Farel yang sudah berbulan-bulan di rumah sakit pun menawarkan untuk membeli salah satu bakso enak langganannya. Alisa menyambut itu dengan baik. Keberadaan Farel akan sangat membantunya. Lantas keduanya berjalan bersama melewati koridor panjang rumah sakit. Lo makin kece tau Kak, puji Alisa melihat gaya rambut Farel yang tetap keren seperti dulu. Ditambah jas dokter yang membalut tubuhnya. Farel memiliki tinggi 173 cm, dibanding Haris ototnya tidak terlalu berisi, tetapi tidak bisa juga dibilang kurus. Karena papanya keturunan Tionghoa, mata Farel pun sipit dan memiliki kulit putih bersih. Dari rahang lancip, alis rapi, dan bibir sehat yang dimiliki Farel, Alisa paling suka dengan lesung pipi kanannya. Tangan Faren dengan usil mengacak-acak rambut Alisa. Lo juga lebih cantik sekarang. Bibir Alisa manyun. Dia merapikan rambutnya kembali. Hobi dari dulu gak pernah berubah. Kesal Alisa yang dibalas kekehan oleh Farel. Jadi lo juga masih ingat setiap detail tentang gue nih. Farel belum berubah. Dia begitu mudah berbaur dan ramah. Seperti tidak lelah terus tersenyum. Jangan bilang lo gagal move on. Alisa tertawa sambil bertepuk tangan. Debak. Gue kira seseorang ketika makin dewasa akan semakin bijak, tapi lo makin eksis ya Kak. Jadi mana Kak abang baksonya? Gue keburu mati kelaparan kalau harus jalan lagi. Entar gue gendong deh, jawab Farel enteng. Gue berat, gue yakin lo gak sekuat itu. Alisa menoleh, menatap kedua lengan Farel seolah menilai massa ototnya. Farel tak terima. Gue tahu kok kalau lo berat. Lo gak lupakan. Kalau gue satu-satunya orang yang gendong lo dari lapangan sampai lantai 3 karena lift rusak. Lagi-lagi keduanya terkekeh. Alisa menepuk lengan itu. Mahagam sahab nida. Masih suka opa Korea iya? Masih dong. Aku aja abis putus dari Song Kang. Gak percaya. Farel menjitak kepala Alisa. Membuat perempuan itu mengusap dahinya. Jangan lupa dulu gue pernah beliin foto kecil seharga 200.000. Foto siapa itu? Ca Kangkung. Ca Ngo, Kak. Kenapa jadi masakan sih? Gue tebak lo juga mau kuliah yang bau-bau Korea. Alisa menjentikkan jari. Debak. Selamat nilai Anda sempurna. Farel menyeret kursi, mempersilakan Alisa duduk lebih dulu. Sikapnya manis tidak seperti Haris. Setelah Alisa duduk, barulah Farel duduk di sampingnya. Warung bakso yang Farel tunjukkan tidak begitu besar, hanya ada 3 meja kaya dengan masing-masing 4 kursi plastik mengelilinginya. Bang, bakso 2. Satunya komplit.
Satunya lagi tanpa sayuran sawi maupun seledri, bakso isian telur ya, tanpa urat, tanpa mie juga. Alisa menganga. Lagi-lagi ia memberi apresiasi atas daya ingat lelaki itu. Lo masih inget aja kalau gue gak suka sayur dan berbagai detail lain kak. Keren. Emang gue susah sih dilupain. Dia mengikuti jejak kenarsisan Farel. Alih-alih menyangkal, Farel malah mengangguk. Dia mengeluarkan ponsel lalu menyodorkan kepada Alisa. Boleh minta nomor lo gak nih? Boleh. Alisa mendial nomornya. Obrolan terasa seru. Keduanya hanyut pada kenangan masa lalu yang masih berkesan di ingatan masing-masing. Hingga tiba Farel teringat akan Karin. Oh ya, Karin apa kabar? Senyum Alisa memudar. Mata yang tadi terlihat antusias tiba-tiba meredup. Farel membaca ada yang tidak beres. Gak ada hal buruk yang terjadi ke dia, kan? Karin udah gak ada kak. Farel menggeser es jeruk milik Alisa dan miliknya. Diseruputnya minum itu dengan pipa plastik. Jawaban Alisa membuat Farel tersedak. Setelah cukup lama terbatuk-batuk, Farel mencondongkan tubuh lebih dengan gadis di sampingnya. Sorry gue gak tahu. Hampir seminggu lalu, diracun. Mendengar penyebab kematian Karin, Farel mengerutkan dahi. Pelakunya udah ketemu. Alisa menghela napas seraya menggeleng. Turut berduka cita. Kalau ada waktu luang, tolong gue diantar ke kuburannya dia iya. Gue aja belum berani ke sana kak. Farel langsung merangkul Alisa, mengusap lembut bahu gadis itu. It's okay sa, pelan-pelan aja. Yang bisa mengobati rasa kehilanganmu adalah waktu. Azan maghrib sebentar lagi berkumandang. Haris baru menyelesaikan berbagai protokol pasca operasi. Sebenarnya ia ingin segera ke ruangan untuk menemui Alisa, akan tetapi dia bertemu dengan dokter spesialis bedah anak. Dokter itu suka dengan Haris, bukan perasaan suka mengarah ke cinta, tapi suka karena kinerja Haris yang baik. Dia menahan Haris dengan berbagai cerita tanpa peka kalau lelaki itu terburu-buru. Selesai urusan dengan dokter spesialis anak, Haris bertemu lagi dengan direktur rumah sakit. Sebenarnya keduanya juga tidak akrab, hanya saja sebagai dokter, Haris harus menghormati, memberi salam, serta menjawab pertanyaan yang direktur utarakan. Entah kebetulan dari mana lagi bahwa ternyata direktur rumah sakit adalah teman kuliah papanya. Awal niat menyapa malah menjadi lebih panjang. Menjadi obrolan yang berdurasi beberapa menit. Baru juga pamit dari direktur RS, seseorang memanggilnya. Chris, tunggu. Itu suara Lida. Haris memejamkan mata sekejap. Apa lagi ini? Berapa ratus orang yang tiba-tiba saja berurusan denganku. Apa? Tersalip nada kesal di sana. Karena Haris tidak membalikkan badan, Lida kini berjalan, menghadangnya. Perempuan berjilbab itu menyipitkan mata dengan kedua tangan masih tersimpan di saku jas dokter. Bukannya lo gak ada shift sore? Ada emergency call. Harus operasi. Suara azan berkumandang. Udah azan. Gak mau ke masjid bareng. Haris melangkah meninggalkan Lida. Alisa di sini. Mau temui dia dulu. Lida sekarang paham. Respon tidak baik itu akibat Haris ingin segera menemui Alisa. Orang yang tidak sering memiliki kisah percintaan, sekalinya masuk ke dunia itu, pasti banyak drama. Sama seperti Haris. Haris harap-harap cemas kalau Alisa bosan menunggu. Dia membuka pintu, sosok itu tak ada di sana. Matanya berkeliling setiap sudut juga tak ada. Kamar mandi tertutup. Mungkin Alisa di sana. Daripada memanggil, Haris lebih suka menunggu. Dia duduk di sofa seraya memutar sandi lehernya yang terasa pegal. Suara pintu kamar mandi terdengar.
Haris langsung menoleh. Yang keluar dari sana malah anak koas. "Dok," sapanya agak canggung. Haris lekas menelepon Alisa. Namun yang ia temukan hanyalah getaran panjang di meja. Alisa meninggalkan ponsel. Meskipun kemungkinannya kecil, Haris mencari di ruang koas. Siapa tahu Alisa di sana. Beberapa koas yang sedang bersiap salat memandang bingung. "Dokter cari ponakannya." "Iya, dia pergi dengan Farel. Katanya mau makan." Farel, salah satu anak koas yang cukup pintar, ramah, dan tampan. Kenapa anak itu membawa Alisa? Kenapa juga Alisa mau pergi dengan lelaki itu? Cepat langkah Haris berjalan menuju kantin. Selain harus segera salat, dia juga khawatir kalau Farel menggoda Alisa. Kecantikan Alisa sudah pasti mudah membuat orang tertarik. Haris tidak tahu pasti bagaimana kepribadian dokter muda bernama Farel itu. Dilihat dari situasi sekarang, bisa saja Farel seorang playboy. Haris pikir dia hanya akan melihat Farel yang berusaha menjalin komunikasi dengan Alisa. Ternyata dia mendapat kejutan lain. Keduanya tertawa di tengah obrolan yang berlangsung. Haris membeku. Kedua tangannya mengepal. Darahnya mendidih saat Farel merangkul Alisa, menepuk bahu itu lembut, dan Alisa menerima diperlakukan begitu. "Tidak bisa dibiarkan," geramnya. Haris berdiri di belakang mereka, melipat tangan di depan dada. Cukup satu dehaman sudah membuat keduanya memutar tubuh ke arah jarum jam 5. Kak," hanya itu yang keluar dari mulut Alisa. Sementara Farel berdiri, berbalik menghadap Haris lalu menganggukkan kepala. "Selamat sore, Dokter Haris." "Alisa, ikut saya." Haris sudah seperti guru yang akan menghukum murid pelanggar peraturan. "Maaf ya dok, saya pinjam Alisa tanpa izin." Haris memberi tatapan tak suka kepada Farel sebelum pergi. Alisa malah sudah lebih dulu berjalan menuju ruangan Haris. Hanya ada Farel yang bingung menatap dua mangkuk bakso yang belum tersentuh sama sekali. "Pok, tolong dibungkuskan." Farel membawa dua kantung bakso. Berjalan cepat mengejar Haris dan Alisa. "Alisa, buat kamu." "Thanks ya kak." Langkah Farel dipotong oleh Haris. "Kamu itu dokter. Bagaimana bisa membahayakan kesehatan orang lain?" "Kuah bakso itu panas, bahan kimia dari plastik itu tidak baik untuk kesehatan." "Kamu ingin Alisa terkena kanker. Apa kamu berpikir sampai situ? Punya ilmu itu dipakai." Sesaat Alisa tertegun. Kata-kata itu menurutnya terlalu kasar. Belum lagi nada bicara Haris yang tidak bisa santai. Wajah Farel terlihat pucat. Maaf dok, saya ceroboh." Lalu Farel berbicara dengan Alisa. "Alisa, sini makanannya." "Maaf ya gue." "Gak apa-apa kak Farel. Lagian aku udah lapar banget." "Makasih baksonya." "Iya, maafin kak Haris kalau dia agak sensi." Alisa berusaha tertawa, meskipun terkesan canggung. Atmosfer di antara mereka bertiga sangat menegangkan. "Tapi gue gak mau bahayain kesehatan lo Sa." Haris berjalan lebih dulu, malas mendengar obrolan Alisa dan Farel. "Enggak. Daripada gue mati kelaparan. Sekali lagu makasih ya kak." "Dadah." Dia melambaikan tangan sambil mengejar Haris. Akhirnya langkah mereka kini sejajar. "Kakak kenapa sih? Kasar banget," protesnya. "Pikir sendiri." Alisa menghela napas. "Sejak kapan Haris betean begitu?" "Kak Haris marah karena aku pergi gak izin." Alisa hanya bisa menebak. Setelah UN, Alisa memiliki banyak waktu luang. Berbeda dengan Haris yang semakin sibuk, sampai-sampai kekurangan jam istirahat.
Waktu luang Alisa dihabiskan untuk menonton drama Korea. Meskipun hal itu tidak membuatnya sesemangat dulu ketika Karin masih ada. Sekarang tidak ada orang yang bisa diajak chat membahas teori drama. Karin, I miss you so bad, lirihnya setelah menamatkan satu episode. Saat menggulirkan kumpulan bersama Karin, satu panel SMS masuk. Nomor tidak dikenal, 087. Karin dan setelahnya kamu. Apaan sih? Gak jelas. Alisa menghapus pesan itu, lalu menghubungi Haris yang sudah tidak pulang 2 hari 2 malam. Alisa, janjinya hari ini pulang ya. Ditunggu. Alisa kangen banget. Kalau Alisa ke situ nanti ketemu Kak Farel, Kak Haris ngamuk lagi. Haris. Oke, Alisa beranjak dari kasur. Sekarang hari Minggu jam 9 pagi. Asisten rumah tangga di rumah mertuanya izin tidak berangkat. Sedangkan bunda dan ayah pergi ke luar kota selepas subuh. Alisa hanya bersama security. Setelah menikah Alisa tidak dituntut untuk bisa semua pekerjaan rumah tangga. Dia juga kadang bingung apa tugasnya sebagai istri. Haris dan keluarga Haris selalu memperlakukannya seperti ratu. Bun, Alisa minta maaf ya gak bisa jadi menantu yang baik. Alisa gak bisa masak, gak pernah bersih-bersih rumah, gak tahu deh Alisa ini bermanfaat apa enggak, ujar Alisa saat membantu Bunda Vida menyiram tanaman. Alisa, kamu itu istrinya Haris, bukan asisten rumah tangga. Jadi gak harus bisa ngerjain pekerjaan rumah. Keberadaan kamu aja itu udah berharga buat keluarga ini. Minimal Bunda tenang ternyata Haris gak gay. Bunda bisa aja. Alisa tertawa. Kak Haris emang gak pernah dekat sama cewek sama sekali, Bun. Setahu Bunda sih enggak. Cuma lidah itu pun teman dekat kan. Meskipun gak dekat-dekat banget mereka. Haris kan selalu menjaga batasan. Bener sih mah, Alisa aja gak dibolehin manggil sayang meskipun udah tunangan. Bunda sama ayah seneng banget waktu Haris bilang mau tunangan sama kamu. Saking senengnya Bunda donasi pembangunan masjid. Alisa tertawa kecil. Begitu juga dengan Vida. Cuma ya agak kaget sih waktu tiba-tiba minta dinikah juga. Apalagi kamu aja belum lulus. Maaf bikin kalian panik. Menikah mudah muncul di pikiran Alisa setelah ia mengenal Haris. Sesuai dengan usianya yang masih 18 tahun, ia belum tahu pasti arti pernikahan. Yang dia tahu hanya manis-manisnya seperti pasangan selebriti yang menjadi couple goals. Meskipun begitu Alisa juga tidak menyangka akan semendadak itu. Apalagi nikah secara rahasia. Gak apa-apa sah. Kita sebenarnya seneng-seneng aja. Khawatirnya sama kamu. Tapi alhamdulillah sebentar lagi kamu juga usah lulus. Ngomong-ngomong tadi kok Haris minta Pak Sahid cari tukang mebel kenapa? Oh itu gara-gara cermin meja rias Alisa pecah mah. Pecah? Kok bisa? Iya gara-gara Kak Haris ngelempar parfum terus arahnya meleset. Alisa mengarang indah. Padahal itu akibat sikap pecemburu Haris. Ada-ada aja. Vide menggeleng-geleng. Abis UN kita ke WO ya. Haris kemarin bilang pengen cepet resmi secara negara sekaligus resepsi. Iya, Bun. Mohon bimbingannya ya Bunda. Alisa ingin menjadi istri yang baik buat Kak Haris. Karena ucapannya itu, Alisa hari ini ingin memasak untuk Haris. Mungkin juga membersihkan rumah. Persediaan bahan masak di rumah mertuanya sangat lengkap, tapi Alisa merasa kehabisan ide. Merasa putus asa, ia pun meraih ponselnya dari atas meja. Menelepon Sanbe Mama. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Alisa, nak, kamu kemana aja? Kok gak pernah telepon Mama? Mama kangen banget sama kamu.
Mama itu kesepian semenjak kamu menikah. Tuh kan, Mama mulai melo. Padahal kemarin Alisa meneleponnya. Mila memang suka melebih-lebihkan. Alisa juga kangen banget sama Mama. Kamu main ke sini, dong. Pinta Mila dengan suara bergetar. Mama nangis, ya, iya. Abis Mama kangen banget sama kamu. Main ke sini dong, ajak Haris juga. Alisa juga kangen kok sama Ma. Kangen. Kalau kangen itu, ya jenguk Mama sama Papa. Ke sini aja sebulan sekali. Tampik Mila. Alisa terkikik. Iya deh. Nanti Alisa ajak Kak Haris. Lagian Bunda sama Ayah lagi gak di rumah, Ma. Alisa aja sekarang di rumah sendiri. Kak Haris baru mau on the way pulang. Vida sama Purnomo gak di rumah. Kemana? Berapa hari? Kamu jangan macem-macem sama Haris. Nanti kalau kamu hamil dan kamu belum lulus, gimana? Nanti bisa ketahuan pernikahanmu. Memang cerewetnya Alisa itu turunan dari Mila. Hus, Mama ngomong apa sih? Ya, abis Mama takut kalau. Enggak, Ma. Alisa menenangkan sang Mama. Kak Haris tahu diri. Lagian ya Kak Haris aja sibuk banget di RS. Dia gak pulang 2 hari 2 malam. Terdengar nada sedih di sana. Kamu enggak apa-apa, kan, Nak? Sabar ya, Nak. Buat Alisa Junior sama Haris Juniornya besok-besok aja, nasihat Mila mulai ngawur. Hus, Mama mulai ngawur. Alisa tidak apa-apa kok, Ma. Alisa seneng jadi istri Kak Haris. Emang dari dulu Kak Haris sibuk. Alisa ngerti kok, kata Mama. Kekompakan itu bukan kesamaan, tetapi saling mengisi satu sama lain. Sama kayak sekarang. Malam hari Alisa maraton drakor, Kak Haris maraton baca jurnal penelitian. Kamu ya jangan drakoran terus. Belajar jadi istri yang baik juga. Siap, laksanakan. Mila tersenyum. Syukurlah, anaknya itu tidak pernah melupakan petuah-petuahnya. Ya udah, masalah Junior gak usah dibahas. Ia terkekeh. Tapi, Ma, tapi apa? Petik 2. Bunda Vida kan lagi pergi. Rumah itu berantakan dan kotor. Cara ngepel lantai gimana ya, Ma? Alisa bingung. Mila baru sadar kalau selama ini ia tak pernah mengajari Alisa cara mengepel lantai secara manual. Di rumahnya semua serba mesin. Masya Allah, Nak. Maafkan Mama gak pernah ngajarin kamu itu. Kamu buka saja di YouTube. Lihat channel Mama, di sana ada banyak cara tentang urusan rumah. Promo nih ceritanya. Alisa tidak bisa berhenti tertawa saat tahu mamanya membuat channel YouTube. Kata papanya karena mamanya kesepian ditinggal Alisa. Iya dong boar cepet 100.000 subscriber. Siap, Ibu Negara. Alisa mau mendalami peran istri dulu. Assalamualaikum. Dadah Mama. I love you. Waalaikumsalam. I love you too. Jangan lupa ajak Haris ke rumah. Alisa buru-buru membuka YouTube. Sesekali ia mempause video untuk mencerna kata-kata yang diucapkan sang Mama. Alisa mengambil ember dan lap pel yang ada di belakang rumah. Ia mencelupkan lap ke dalam air di ember yang telah dicampur dengan sabun lantai. Meskipun agak kesusahan karena kain pel itu berat dan sudah diperas, Alisa tetap berusaha sekuat tenaga. Sesuai saran Mila, ia mengepel dari teras depan kemudian mundur sampai kamar mandi. Butuh waktu 35 menit bagi Alisa untuk mengepel lantai rumah yang cukup besar ini. Tubuhnya kini penuh peluh. Akhirnya tugas pertama gadis itu selesai. Kaki Alisa berjinjit untuk melalui lantai basah. Sesampai di ruang keluarga, mata Alisa melotot sempurna.
Lantai yang belum kering itu menampilkan jejak telapak kaki berwarna coklat dari pintu masuk sampai ruang keluarga. "Ah, Kak Hariwas, gak usah ngumpet," teriaknya. "Kakak, keluar," serunya keras sekali. Haris tak kunjung keluar. "Sayangku, cintaku, keluar. Kalau enggak, nanti aku." Tak butuh waktu lama, Haris menampakkan kedua bola mata yang menyipit dan deretan gigir yang meringis. Lelaki itu bersembunyi di balik punggung sofa. "Kakak tahu gak, Alisa itu capek banget ngepelnya. Ngepel dari depan sampai belakang itu membutuhkan waktu 12 tahun. Terus kakak dengan santai lewat gitu aja. Lihat tuh, telapak kaki kakak." "Gak tahu," jawab Haris singkat. "Pokoknya sekarang kakak harus tanggung jawab. Kakak harus ngepel lagi." "Ya ampun, Kak, ngepel itu penuh perjuangan. Asal kakak tahu, Alisa itu bela-belain telepon mama terus buka YouTube cuma buat ngepel lantai." Haris tak bersuara. "Sekarang kakak kesini," perintah Alisa. Pelan tapi pasti, Haris meletakkan tas di sofa lalu mendekati Alisa. "Kakak itu nyebelin banget. Lebih baik kakak sekarang juga ngepel dari teras sampai kamar mandi," kata Alisa. Dia menjewer telinga Haris. Alih-alih membantah atau berperilaku dingin, Haris menerima gagang pel dari Alisa, memutar tubuh lalu berjalan menuju teras. Persis anak kecil yang ketakutan setelah diomeli oleh maknya. Alisa menghela napas. "Oke. Sekarang saatnya aku masak." Bersambung.